Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lewat siaran Tabura Injil, di mana kita akan merenungkan firman-Mu di saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu, kami boleh diperkenankan untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik bagi kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi kami dalam perenungan firman-Mu. Dan hikmat-Mu memberi pengertian dan pemahaman bagi kami semua. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikop atau judul permulaan penderitaan. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, tema yang akan menuntun kita yaitu permulaan penderitaan pada zaman baru. Menjadi pertanyaan bagi kita terkait dengan pembacaan firman Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menderita? Penderitaan itu bukan hanya saja kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi dan cintai. Namun penderitaan itu akan selalu kita alami dan kita jalani. Kita ada dalam keadaan sulit bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kita mengalami penderitaan, sakit, kita ada dalam duka cita, kita ada dalam kecelakaan, kita difitnah, dicaci maki, kemiskinan, dan sebagainya. Ini merupakan wujud nyata dari penderitaan yang kita mungkin sudah alami dan pasti kita akan mengalaminya lagi. Tetapi ketika menjelang akhir zaman, akan ada banyak penderitaan yang lebih dahsyat dan berbagai kesulitan lainnya. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca disampaikan oleh Yesus sendiri. Semua kemegahan yang kita jalani, kita kumpul, akan hancur. Akan ada banyak ajaran sesat yang muncul dari para mesias-mesias palsu yang menggunakan nama Yesus.
Akan terjadi malapetaka, perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bencana alam, gempa bumi, serta bencana kelaparan dan saling membenci. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ketika mereka bertanya tentang waktu akhir zaman. Dan bagaimanakah hal-hal itu akan terjadi, serta tanda-tanda kesudahan dunia. Apa yang Yesus katakan? Ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru itu. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi permulaan penderitaan menjelang akhir zaman atau zaman baru itu? Manusia sejak dahulu sampai kini ingin mengetahui hal-hal yang akan terjadi, apalagi yang menyangkut akhir zaman. Tidak heran, ada banyak peramal di mana-mana yang meramalkan tentang waktu akhir zaman. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan saat Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang akan tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Para peramal ini merupakan salah satu pengajar sesat. Yesus mengingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berawas-awaslah atau berjaga-jagalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jangan sampai kita murtad dan menyangkal Yesus. Karena ada banyak tawaran dunia yang menggoda dan menjanjikan kesenangan yang semu belaka. Ini akan menjadi tantangan bagi setiap orang. Ini akan menjadi tantangan bagi iman setiap orang percaya. Karena itu kita harus tenang, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun membaca firman Tuhan agar selalu mengalami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi itu semua. Ingatlah Bapak Ibu pemirsa, janji dan jaminan Tuhan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Tetaplah kerjakan tanggung jawabmu sebagai pekabar-pekabar Injil Tuhan. Dengan setia, dengan tekun, dengan taat, dengan sabar sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami. Penderitaan yang kami alami saat ini belumlah apa-apa. Ketika zaman baru akhir zaman itu datang, maka penderitaan itu akan lebih berat yang akan kami alami. Terima kasih janji Tuhan ketika kami tetap tekun, setia, sabar untuk merenungkan firman-Mu dan ada dalam firman-Mu dan terus melayani Tuhan. Maka hidup kekal itu menjadi bagian kami. Berkati kami semua lewat firman-Mu dan sempurnakan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan daripada umat Tuhan. Hamba menyerahkan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan dalam tangan kasih Tuhan, pimpinan sinodi sampai ke jemaat-jemaat Tuhan memberkati. Pemerintah pusat sampai ke daerah kampung-kampung Tuhan memberkati. Para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil Tuhan memberkati. Jadikanlah alat-alat ini sebagai media di mana firman-Mu disampaikan dan diberitakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Memohon akan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Biarlah kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil
Demikian telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan. Mari saksikanlah terus siaran Tabura Injil. Kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Shalom.